Ya pemirsa, Paus Fransiskus mengakhiri kunjungan apostoliknya di Indonesia dan tadi sudah berangkat menuju ke Papua Nugini. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, sudah ada rekan kami Celia Alexandra di sana. Celia, bagaimana kondisi terkini setelah keberangkatan Paus Fransiskus pagi tadi? Iya, Filipus dan juga pemirsa, kalau saat ini saya berada di tepat depan mobilnya Bapak Kardinal dan juga Bapak Uskup di sini. Bapak Uskup dan Bapak Kardinal, ini kalau misalnya melihat saat ini tadi Paus Fransiskus datang selama 3 hari di sini. Masyarakat Indonesia begitu antusias, apalagi di GBK kemarin. Ini mungkin apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Indonesia terkait dengan kedatangan Paus yang membawa pesan perdamaian dan juga pesan yang sangat luar biasa untuk kita semua? Tentu yang paling jelas adalah beliau itu kecuali gagasan-gagasannya memang cemerlang, apa yang beliau lakukan itu sesuai dengan gagasannya itu. Dan yang selalu muncul kan sebetulnya sama ya, kesederhanaan, peziarahan untuk menebarkan harapan, dialog, cinta lingkungan hidup, terus diulang-ulang. Tapi kalau misalnya saya melihat di sini ada Ketua KWI juga yang mempersiapkan bagaimana proses kemarin, pemirsa. Coba kita akan tanyakan bagaimana sesulit apakah mempersiapkan kedatangan Paus Fransiskus yang begitu luar biasa apostolik selama 35 tahun akhirnya di Indonesia. Kalau saya sih mempersiapkannya dengan berdoa. Yang bekerja ini Pak Jonan ini. Nah, Pak Jonan ada di sini. Jadi beliaulah yang melakukan segala sesuatu. Kita dari pengarah, Bapak Kardinal, Nuncio dan saya hanya kalau ada apa-apa konsultasi. Memang di balik peristiwa ini juga ada tim doa. Itu dari pertambahan Cikanyere yang berdoa 24 jam sejak tanggal 3 sampai tanggal 6 hari ini. Jadi itulah yang menjadi kekuatan. Tentu saya kira niat baik dari masyarakat dan bangsa Indonesia yang luar biasa. Kita juga sangat mengagumi. Jadi memang hidupnya itulah yang bukan hanya ajarannya, tapi beliau tuh menampilkan hidupnya. Bekal hidupnya lah yang dititipkan kepada kita. Seperti apa yang katakan Ki Hajar Dewantara, beliau selalu ucapkan gembala yang baik itu kadang-kadang di belakang mendorong, tapi di tengah untuk menyemangati, berjalan bersama, dan kadang-kadang di depan memberi teladan. Nah, ketiga ini, gembala yang baik ini diperlihatkan selama kunjungan ini. Dan kita semua, karena kemanusiaan mengatasi agama apapun, mengatasi suku apapun, mengatasi bangsa apapun. Justru kemanusiaan itulah yang menyatukan, yang seringkali dikatakan oleh Bapak Suci juga. Terima kasih. Bapak Kardinal dan Bapak Uskup, ini sedikit terakhir saja melihat bagaimana tangisan haru dari seluruh masyarakat Indonesia melihat Paus Fransiskus. Mungkin ada yang ingin disampaikan bagaimana ke depannya masyarakat Indonesia, khususnya umat beragama Katolik, harus seperti apa ke depannya setelah kedatangan Paus Fransiskus kali ini? Air mata itu kan bisa macam-macam artinya, Mbak ya. Saya kira pertama air mata bahagia. Dan saya membayangkan, saya berharap apa yang diteteskan, air mata yang diteteskan itu membuat batin itu semakin subur. Jadi kalau batinnya semakin subur itu artinya semakin beriman. Kalau semakin beriman itu pilihan-pilihan hidupnya pasti akan sesuai dengan imannya. Dan semua agama, dan dalam hal ini agama Katolik selalu, kan kemarin dalam sambutan perpisahan saya mengatakan semakin menyerupai Yesus yang berkeliling sambil berbuat baik. Jadi tidak memilih yang tidak baik, memilihnya selalu yang baik. Oke, Pak Kardinal, Pak Uskup, Pak Jonan, terima kasih banyak atas waktunya dan hati-hati di jalan. Tuhan memberkati. Mau Jumatan. Itu jokes sedikit pemirsa bahwa memang indahnya toleransi, tadi sempat dikatakan mau Jumatan begitu, walaupun ini sepertinya memang bapak-bapak mungkin tidak mungkin Jumatan ya, tapi karena di situasi saat ini kita juga membahas mengenai toleransi begitu. Tadi kita dengarkan sedikit apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup, Bapak Kardinal, bagaimana indahnya perdamaian yang dibawa oleh Paus Fransiskus ke Indonesia dalam bentuk beragam pesan-pesan yang disampaikan kepada kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda, Filipus, dan juga ini di studio. Saya kembalikan kepada Anda. Baik, Celia, bisakah Anda ceritakan tadi mengenai kepulangan dari Paus Fransiskus di Bandara Soekarno-Hatta? Apa saja tadi momen yang terjadi di bandara? Wah, Indi, kalau misalnya menceritakan apa yang terjadi momen di bandara ketika kepulangan, kami benar-benar sangat terharu begitu. Saya juga tidak menyangka bahwa tadi saya sempat menangisi Paus Fransiskus. Saya pun tidak
pernah berpikir bahwa saya akan menangisi Paus Fransiskus saat itu. Itu terjadi sepersekian detik, terjadi depan mata saya, depan kita semua masyarakat yang saat itu melihat Paus Fransiskus membuka kacanya, melambaikan tangannya, begitu indah sekali momen saat itu. Seketika air mata turun, air mata kebagian seperti kata Bapak Kardinal, dan juga tadi kami melihat anak-anak kecil, lansia yang hadir jauh-jauh, bahkan dari subuh sudah menanti kedatangan dari Paus Fransiskus. Tadi kami melihat begitu indah sekali pemirsa, dan bahkan ketika kami melihat dari kejauhan, itu Bapak Paus itu benar-benar memberkati satu-satu semua kru yang berada di dalam. Meskipun kami tidak sempat diberkati, tapi kami yakin bahwa air mata yang kami keluarkan tadi, berkat itu akan mengalir kepada kami semua seperti yang dikatakan Bapak Kardinal tadi. Dan saya sangat bangga, saya sangat senang sekali mendapatkan kesempatan untuk bertugas di dalam perjalanan apostolik Bapak Paus Fransiskus dari tanggal 3 hingga pada tanggal 6 hari ini. Awalnya mungkin sedikit saya cerita kepada Anda, Indi, bahwa saya sempat skeptis, sempat sedih begitu ya, tidak dapat melihat secara langsung karena di kedatangan waktu itu saya hanya bisa melihat dari pandangan jarak yang sangat jauh, tapi saya ingin sekali rasanya untuk melihat Bapak Paus dari jarak yang sangat dekat, dan itu terkabul di hari ini. Begitu senang, begitu bangga rasanya untuk melihat Bapak Paus Fransiskus, dan semoga ini juga menjadi mengimani kita semua dan juga menjadi teladan bagi kita semua masyarakat Indonesia. Bahkan saya sampai sekarang masih belum bisa berkata-kata yang begitu jelas mungkin kepada Anda, Indi, karena begitu masih ada perasaan rasa senang, rasa bangga, rasa yang sangat tidak bisa diungkapkan seperti itu. Rasa sangat senang begitu bisa disapa oleh Bapak Paus Fransiskus. Bahkan cuma disapa, apalagi teman-teman yang sudah diberkati dan diberikan rosario. Tadi kita melihat memang orang-orang yang tidak berkesempatan untuk mendapatkan kesempatan untuk misa di GBK kemarin atau tidak mendapatkan tiket begitu, ini rela untuk datang karena ini adalah momen penting setelah 35 tahun lamanya pemirsa datang ke sini untuk bertemu dengan Bapak Paus Fransiskus. Momen yang sangat luar biasa, momen yang tak terlupakan. Ini mungkin saya bisa ceritakan kepada anak cucu saya ke depannya. ID card yang saya miliki, momen hari ini itu tidak akan terlupakan seumur hidup saya. Saya kembalikan kepada ini. Baik, tentunya ada perasaan senang, haru dan juga bangga ya dirasakan oleh Celia Betul Alexandra dan juga seluruh umat Katolik atas kunjungan dari Paus Fransiskus.